Dikisahkan jauh di pegunungan Skandinavia, terdapat legenda yang mengatakan makhluk mengerikan dan menakutkan yang disebut troll atau raja gunung yang sedang tertidur lelap. Konon katanya, satu-satunya hal yang bisa membangunkan makhluk itu adalah jika sang putri raja setempat belum menikah saat menginjak usia 18 tahun. Dan karena legenda itu, Raja Erik yang memiliki seorang anak gadis, ia pun menjadi panik. Raja Erik pun berusaha keras mencarikan calon suami untuk putrinya yang bernama Kristin sebelum semuanya terlambat. Suatu hari seorang pangeran asal Denmark yang bernama Fredrik datang dengan maksud untuk melamar Kristin. Di sana Fredrik membuat semua orang terkesan dengan ceritanya yang gedabrus tentang petualangannya. Akhirnya Raja Erik pun memutuskan bahwa Kristin harus menerima lamaran dari Fredrik. Sang raja juga memberikan foto Fredrik agar Kristin bisa mempertimbangkannya. Namun Kristin tetap menolak keinginan ayahnya dan memutuskan untuk kabur dari istana saat tengah malam. Di lain sisi, seorang pemuda yang bernama Espen sedang menempuh perjalanan melewati hutan dengan santuy. Namun dalam perjalanannya, tanpa sengaja ia diserempet kuda yang ditumpaki oleh Kristin hingga ia jungkel ke sungai. Begitu Kristin sadar telah menabrak seseorang, dia pun segera turun dan melodot ke sungai. Dan di sini terlihat aksi saling tarik-tarikan pun terjadi. Dan sepertinya Espen mulai terpikat pada sikap keras kepala Kristin. Lalu ia berusaha mendekati serta memperkenalkan diri. Namun Kristin sendiri malah tak kuat mendengar ocehan-ocehan Espen, sehingga ia memutuskan untuk pergi. Namun ketika Espen menawarkan makanan, Kristin pun menjadi luluh karena sudah lama ia menahan lapar. Kristin pun akhirnya memakan semua makanan yang diberi oleh Espen dan setelah itu pergi sambil mengucapkan matur suwun. Akan tetapi Kristin tak memberitahu namanya kepada Espen sehingga Espen pun menjadi penasaran. Beberapa saat kemudian, Espen kembali ke rumah untuk berkumpul bersama keluarganya. Setibanya di rumah, kedua kakaknya yaitu Perdi dan Paul terlihat merasa kesal terhadap Espen yang sering membuat kerepotan. Ditambah lagi ayah mereka juga semakin marah setelah tahu kalau makanan yang dipesannya malah diberikan kepada orang lain. Oi. Sant? Jeg falt ned i elva. Sementara hasil panen rusak akibat dipangani manuk karo curut karena Espen juga lupa membuat orang-orangan sawah. Akhirnya sang ayah pun memutuskan untuk pergi berburu bersama Perdi dan Paul. Ia lalu menyuruh Espen untuk tetap tinggal di rumah karena ia tahu pasti Espen akan sangat merepotkan. Malam harinya saat Espen tengah menjaga perapian, tiba-tiba ia mendengar suara langkah si kilewong sing gede nemen dari dalam hutan. Dan ia mengira bahwa itu pasti troll. Lalu Espen pun mulai dolanan api sambil membayangkan kalau dirinya seorang pahlawan. Namun sayangnya ia tak sengaja membuat bara api terlempar hingga menyulut kebakaran. Mengetahui hal itu, Espen pun berusaha memadamkan api dengan air. Namun api malah membesar dan menyebar begitu cepat, sehingga kebakaran pun tak bisa dihindari. Sementara itu di dalam hutan, Kristin masih terus melanjutkan perjalanan menjauh dari kerajaan. Namun tiba-tiba ia mendengar suara wong blaku sing gede nemen. Dan ternyata yang ditakutkan oleh ayahnya memang benar-benar terjadi. Di mana Raja Gunung atau troll datang yang langsung memburu Kristin. Namun tak ada cara bagi Kristin untuk lolos. Keesokan harinya, Perdi, Paul, serta ayahnya kembali pulang dari perburuannya. Namun mereka semua dibuat terkejut ketika mendapati rumah mereka hanya tinggal puing-puing rata dengan tanah, termasuk satu-satunya foto mendiang ibu mereka. Espen pun mencoba menjelaskan tentang kejadian semalam dan bagaimana ia telah mendengar suara troll. Namun sang ayah yang marah tetap tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Espen. Tak lama kemudian Fredrik datang bersama anak buahnya untuk mencari Kristin. Di sini sang ayah Perdi dan Paul dengan tegas menjawab bahwa mereka tak tahu tentang keberadaan Kristin. Namun Espen malah terlihat plonga-plongo, yang mana membuat Fredrik curiga dan marah serta mengancamnya agar Espen mau berkata jujur.
Beruntung di sini sang ayah membela Espen dengan menjelaskan bahwa Espen hanyalah remaja yang penuh dengan khayalan tentang legenda troll. Frederick kemudian memberitahu kepada mereka bahwa Raja Erik telah menjanjikan kepada siapapun yang bisa menemukan Christine akan diizinkan untuk menikahinya dan akan mendapatkan kekuasaan kerajaan. Setelah Frederick dan anak buahnya pergi, sang ayah pun memberikan uang terakhirnya kepada Perdi dan Paul untuk mencari Tuan Putri, di mana jika mereka berhasil menemukannya, maka mereka akan mendapatkan imbalan agar bisa membangun kembali rumah serta peternakan mereka. Di sini sebenarnya Espen ingin membantu, namun ayahnya melarangnya, bahkan sampai mengusir Espen. Go. Akan tetapi meski begitu, Espen tetap mengikuti kedua kakaknya. Saat di dalam perjalanannya, Espen sering memungut barang-barang aneh yang menurut Perdi dan Paul semua itu tak berguna. Seperti cermin pecah, helm tua, bahkan toples kaca. Beberapa saat kemudian, Espen mendengar suara seseorang yang meminta pertolongan dari dalam hutan. Perdi dan Paul pun menyuruh Espen untuk mengabaikannya, namun Espen memilih untuk mendatanginya. Farvel. Dan ternyata itu adalah seorang mbah dukun yang hidungnya terjebak pada sebatang kayu. Espen pun berusaha membantunya dengan menggunakan kapak kecil untuk melepaskan hidung mbah dukun yang terjepit kayu. Setelah berhasil melepaskan cungure mbah dukun sing pesek, Espen juga memberi kentang terakhirnya karena merasa kasihan melihat mbah dukun durung mangan. Espen lalu menjelaskan kepada mbah dukun itu bahwa ia sedang mencari sang putri. Namun mbah dukun itu mengatakan bahwa sang putri kini sudah ditangkap oleh Raja Gunung atau troll. Dan satu-satunya cara mengalahkan makhluk itu adalah dengan pedang angling Dharma yang berada di danau terlarang. Di sini Espen pun memutuskan untuk mencari pedang itu demi bisa menyelamatkan sang putri. Karena merasa telah diselamatkan, mbah dukun pun akhirnya memberi peta ajaib yang akan menunjukkan jalan menuju danau jika diminta dengan sopan. Setelah itu, Espen pun mulai menelusuri peta melewati hutan. Tak lama saat di perjalanan, Espen menemukan bros milik Christine. Meskipun kini ia tak sadar sedang berdiri di atas jejak kaki troll. Malam harinya, Espen pun berkemah sendirian. Di sana ia merebus mie serta sosis di helm bekas. Dan itu pertama kalinya barang temuannya bisa berguna. Sementara itu di istana, Raja Erik dilanda kegalauan tingkat dewa karena putrinya telah hilang. Tak lama datang seorang utusan raja yang membawa kabar bahwa kuda Tuan Putri telah ditemukan di hutan bersama gigi raksasa, yang berarti kemungkinan troll telah menculiknya. Di tempat lain, Christine pun terbangun dari pingsannya, yang ternyata ia kini berada di gua troll dengan jalan keluar tertutup batu besar. Di lain sisi, saat di tengah perjalanan, Perdi dan Paul tiba-tiba menemukan keranjang penuh dengan buah apel emas. Karena merasa lapar, mereka pun mulai mengambilnya. Pada awalnya mereka hanya memakan satu, namun rasanya begitu nikmat hingga akhirnya mereka menghabiskan semuanya. Tak lama kemudian datang beberapa wong wadon yang kemudian mengundang mereka untuk makan siang. Akhirnya Perdi dan Paul pun tak bisa menolak tawaran wong wadon itu. Sementara itu, Espen yang sedang mengikuti arah peta tiba-tiba melihat saudara-saudaranya dibawa pergi ke tempat bebatuan. Karena merasa penasaran, ia pun memutuskan untuk mengikutinya. Namun saat sampai di depan batu besar, ternyata jalannya tertutup. Ia pun akhirnya memakan apel emas itu. Dan benar saja, setelah memakan apelnya, tiba-tiba pintu terbuka. Hingga akhirnya ia menemukan saudara-saudaranya tengah berada di meja makan yang didampingi wong wadon. Kemudian Espen pun bergabung untuk bersenang-senang menikmati hidangan itu. Namun
Namun beberapa saat kemudian, Espen justru melihat makanan yang dihidangkan tampak busuk. Dan para wong wadon itu pun berubah menjadi simbah-simbah yang sangat menakutkan. Lalu salah satu dari simbah-simbah itu memaksa Espen untuk memakan lebih banyak apel. Namun karena Espen sudah sadar yang ternyata itu adalah hidangan menjijikan, maka ia berpura-pura memakannya. Lalu Espen pun segera menarik saudara-saudaranya agar menjauh dari meja, bahkan menampar kedua kakaknya agar sadar. Ketika Perdi dan Paul sadar, seketika pandangan mereka pun berubah. Mengetahui wajah asli wong wadon-wadon itu mengerikan, akhirnya mereka bertiga pun berusaha kabur. Setelah bersusah payah menghindari kejaran dari simbah-simbah mengerikan, akhirnya mereka pun berhasil lolos dan keluar dari dalam goa. Kini mereka bertiga pun akhirnya berkumpul kembali dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari Putri Christine. Saat di tengah jalan, mereka pun kembali berdebat tentang mitos yang masuk akal, di mana troll jarang terlihat di siang hari karena takut sinar matahari. Sementara itu di dalam goa, Christine mencoba memikirkan cara untuk kabur. Namun ketika batu besar pintu masuk digeser, tiba-tiba tangan troll muncul sambil membawa daging hewan sebagai makanan. Christine pun berpura-pura memakannya agar troll tak marah. Kita balik maning ketiga bersaudara. Saat di tengah perjalanan, Espen menemukan gulungan benang sementara Paul melihat jalan menuju desa. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk beristirahat di sebuah warung. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Fredrik dan anak buahnya juga ada di sana yang bersikap kasar kepada pelayan. Setelah memesan wedang jahe, Espen pun menunjukkan peta pada Perdi dan Paul. Akan tetapi hal itu telah diketahui oleh anak buah Fredrik. Akhirnya Fredrik pun langsung datang menghampiri Espen, Perdi, dan Paul. Di sini ia mengatakan bahwa dia sangat mencintai Christine dan akan memberikan imbalan besar jika Espen dan kakaknya mau membantu menemukan Christine. Karena merasa tergoda, Perdi dan Paul pun menyuruh Espen untuk menjual peta ajaib itu kepada Fredrik, di mana mereka tak perlu susah payah mendapatkan uang untuk membangun rumah dan peternakan. Namun Espen menolak. Espen juga mengatakan kalau Fredrik adalah orang jahat, karena jika dia orang baik, maka Christine tak akan kabur darinya. Mendengar hal itu, Fredrik pun menjadi marah dan hendak merebut peta tersebut. Beruntung pelayan datang sambil membawa bubur kacang hijau. Lalu Espen pun melemparkan bubur itu ke wajah Fredrik. Dan akhirnya gelut semrawut pun terjadi. Namun pada akhirnya Espen dan saudaranya pun berhasil kabur masuk ke dalam hutan. Namun belum sampai di situ, Fredrik dan anak buahnya masih terus mengejarnya. Hingga akhirnya mereka pun terpojok di sebuah tebing. Merasa tak ada jalan lain, Espen pun mengajak kedua kakaknya untuk terjun ke bawah. Setelah mencapai tepi sungai, Perdi malah memarahi Espen karena dianggap sebagai pembuat masalah. Ia mengatakan bahwa keluarga mereka lebih baik tanpa Espen, dan Espen yang merasa tersinggung langsung memulai pergelutan dengan Perdi. Beruntung Paul memisahkan mereka berdua. Setelah itu Perdi meminta kepada Espen untuk menyerahkan peta dan berjalan lebih dulu. Namun Espen tetap mengikuti dan melupakan rasa sakit hatinya. Saat dalam perjalanan, Espen kembali menemukan kulit beruang yang mungkin akan berguna nanti. Di lain sisi, troll menghampiri Christine bermaksud untuk menikahinya. Namun Christine berusaha melawannya, tapi hal itu tentu saja sia-sia. Hingga akhirnya ia berencana ingin mengelabui troll, di mana ia menginginkan gaun indah untuk melangsungkan pernikahannya. Dan ternyata alasan itu berhasil membuat troll percaya sehingga rela menunda.
Beberapa waktu kemudian, ketiga bersaudara akhirnya berhasil sampai di danau terlarang di mana pedang angkling Dharma itu tersembunyi. Namun kabut tebal mulai menyelimuti sekeliling mereka. Sialnya sepatu Espen tersangkut di lumpur sehingga Perdi serta Paul tak sadar dan terus berjalan meninggalkan Espen sampai akhirnya tersesat. Saat mulai mendengar suara-suara aneh, rasa takut pun mulai menyelimuti mereka. Dan ternyata itu adalah suara Fredrik serta anak buahnya, yang akhirnya berhasil menangkap Perdi dan Paul. Sementara itu, Espen terus berjalan tanpa arah, hingga akhirnya ia tiba di sebuah danau seperti yang tertera di peta. Ia pun langsung masuk ke dalam air. Tanpa sadar, ada makhluk misterius yang mengawasinya. Ketika Espen berhasil menemukan pedang angkling Dharma, makhluk misterius itu pun langsung menyerang. Beruntung Espen berhasil memenangkan pertarungan dengan menggunakan pedangnya. Beberapa saat kemudian, Fredrik dan yang lain pun meninggalkan danau. Sesampainya di tengah hutan, mereka pun berhenti untuk beristirahat. Dan saat itu Perdi mencoba kabur. Dengan awalnya melempar tanah ke wajah salah satu anak buah Fredrik. Namun sayang hal itu malah gagal total, tak sesuai rencana. Sementara itu Espen pun menguji pedangnya ke sebatang pohon untuk membuktikan ketajamannya. Tak lama kemudian, Fredrik pun berteriak panik saat melihat seekor beruang mendekat. Namun salah satu anak buah Fredrik, sing gede nemen, berhasil menghadangnya. Dan ketika menyadari ternyata itu adalah Espen, akhirnya Espen pun ditangkap dan pedangnya berhasil dirampas. Kini ketiganya pun akhirnya disandra, karena Fredrik berencana ingin menggunakan mereka sebagai umpan saat tiba di Goa Troll. Di sini Fredrik mengungkapkan bahwa ia akan menghabisi Kristin setelah mendapatkan tahta jika memang Kristin dianggap mengganggu. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Ketika mereka beristirahat pada malam hari, Espen dan kakaknya diikat di pohon. Tak lama kemudian, tiba-tiba terdengar suara raungan dari dalam hutan. Dan ternyata itu adalah suara troll. Karena merasa ketakutan, Fredrik dan anak buahnya pun melarikan diri meninggalkan mereka. Beruntung ketika troll mulai mendekat, Espen pun berhasil melepaskan ikatan mereka dengan menggunakan batu. Espen dan Perdi pun segera berlari menjauh. Setelah itu mereka pun bersembunyi di balik batu. Sementara itu, Fredrik menyuruh anak buahnya untuk maju melawan troll agar ia bisa kabur, tetapi keduanya malah tewas dengan cepat. Fredrik kemudian naik ke atas pohon untuk bersembunyi, namun satu anak buahnya malah menyusulnya. Ia pun langsung menendang anak buahnya agar troll memakannya. Meskipun begitu, troll tetap masih belum puas dan mulai mengguncang pohon tempat Fredrik bersembunyi. Sementara itu, Espen dan saudaranya pun mulai bertanya-tanya apakah mereka sudah aman. Namun sayangnya troll kembali berhasil menemukan tempat persembunyian mereka dan langsung membawa Paul. Troll lalu kembali ke dalam guanya dan melempar Paul serta Fredrik ke dalam ruangan tempat Kristin ditahan. Di sini Fredrik pun mencoba berdalih kalau ini semua bagian dari rencananya. Tetapi Paul membongkar semua kebusukannya karena ia mendengar bahwa Fredrik berniat membunuh Kristin. Mendengar itu, Kristin pun marah dan langsung memukul ndase Fredrik hingga klenger. Setelah itu mereka pun mencari barang yang tertinggal saat pelarian. Dan beruntung Espen menemukan kembali pedangnya serta tasnya. Ketika melihat banyak kunang-kunang, mereka pun mengumpulkan di dalam toples sebagai alat penerangan. Lalu mereka berdua pun menuju ke sarang Raja Gunung alias Troll. Sesampainya di sana, mereka kemudian melihat kalau tempat itu penuh dengan tulang manusia dan juga goa seperti labirin. Espen pun langsung mengeluarkan gulungan benang yang pernah ia pungut sebagai penanda jalan. Saat menelusuri lorong, Espen tak sengaja terperosok ke dalam lubang dan nyaris jatuh. Beruntung pedangnya tersangkut sehingga menyelamatkannya. Setelah dilihat, ternyata lubang itu terhubung ke gua tempat Kristin dan yang lain ditahan. Akhirnya mereka berdua pun segera mengeluarkan Kristin dan yang lain menggunakan tali. Setelah mereka semua berhasil sampai di atas, kemudian mereka melihat troll yang sedang tertidur dekat pintu keluar. Dan untuk bisa kabur, mereka harus melewatinya. Ketika Espen dan yang lain berhasil melewati ekor troll,
Lalu Frederick yang ceroboh malah terjatuh dan akhirnya membangunkan troll. Mereka semua pun segera berlari keluar dari goa. Kemudian Christine menyarankan agar mereka memanjat naik ke atas gunung karena matahari akan segera terbit dan hal itu bisa membuat mereka memanfaatkan sebagai senjata. Troll pun mulai mengejar mereka ke atas. Di sini lagi-lagi Frederick yang ceroboh hampir terjatuh, tapi beruntung Aspen segera menolongnya. Meskipun begitu, Frederick tetap pengecut dan memilih bersembunyi di balik celah batu ketimbang membantu yang lain. Singkatnya, troll pun berhasil menaiki sampai ke atas menyusul mereka. Aspen pun langsung menghunus pedangnya, namun sayangnya Aspen hanya mampu melukai kaki troll. Ia pun akhirnya terpental setelah terkena amukan troll. Dari serangan troll itu membuat pedang Aspen terpental dan terjatuh dari tebing. Perdi langsung melempar batu ke arah troll yang membuat troll semakin marah dan berhasil membuat Perdi terkapar. Kemudian Aspen yang melihat matahari mulai terbit, ia pun menyuruh Christine untuk membuat pengalihan. Christine pun segera memancing troll agar mau mengejarnya. Ia lalu mengambil cermin pecah dan kemudian cepat-cepat mengarah ke arah matahari untuk memantulkan cahaya ke arah troll. Dan ketika troll akan menghabisi Paul beserta yang lain, beruntung cahaya pantulan cermin langsung mengenai wajah troll hingga akhirnya sampai matahari terbit dan membuat troll menjadi batu sepenuhnya. Setelah itu Aspen dan Paul pun segera memeriksa keadaan Perdi. Beruntung Perdi masih hidup yang akhirnya terbangun. Saat ketiganya bersukacita, Christine menghantam troll yang telah menjadi batu hingga hancur berkeping-keping. Sementara itu, Frederick yang masih selamat pun turun dari gunung. Ketika sampai di hutan, ia bertemu dengan Simbah Dukun dan mengejek karena wajahnya sangat jelek. Saat Frederick menanyakan arah jalan menuju kerajaan, Mbah Dukun pun membalas dengan memberikan arah jalan yang salah. Beberapa waktu kemudian, di dalam kerajaan, Raja Erik terkejut saat ketiga bersaudara datang ke istana sambil membawa putrinya. Di sini Aspen menjelaskan tentang penyelamatan kepada Christine dan ia mengatakan bahwa ia hanya menginginkan uang yang cukup untuk membangun kembali rumah dan peternakan mereka. Mendengar itu, Raja Erik pun merasa senang karena ia tak menginginkan pernikahan dan tahta. Setelah itu, Aspen, Perdi, dan Paul pun kembali ke rumahnya. Sesampainya di sana, sang ayah pun merasa bangga karena anak-anaknya berhasil menemukan sang putri. Sementara Aspen yang masih berpikir kalau dirinya tak berguna di dalam keluarganya, namun ayahnya pun memeluk Aspen dan mereka saling meminta maaf. Kemudian Aspen pun menyerahkan uang hasil hadiah dari sang raja. Perdi lalu mengatakan kepada ayahnya kalau semua itu terjadi berkat Aspen. Aspen? Sementara itu, Frederick yang masih tersesat di hutan, ia menemukan apel emas hingga muncul kembali wong wadon dan mengajak Frederick untuk menjadi target selanjutnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.